Nah berarti Bang Muslim ini susah ya kayak Bukan susah, denialnya tuh gede. Percaya tapi ada sisi denialnya dia karena kan dianalisa dulu. Oke, coba. Make sense gak nih? Coba kita reading ya. Boleh dong, boleh. Oke. Kalau dari tanggal lahirnya Bang Muslim tuh nggak ada kode religinya. Nggak ada kode religi. Nggak ada kode religi, itu pencitraan apa gimana? Nggak ada kode religinya. Kode religi ada Mbak itu. Nggak ada. Gue ngerasa tuh pencitraan doang waktu itu. Betul. Itu 10 rakaat. Nggak. Nah, karena ada Bang Muslim nih ya, gue kayaknya lebih nyantai aja nih ngomongnya ya. Jadi gini, kalau misalnya nih berdua belum nikah ya, kalau misalnya gue ketemu Lunar, pertama kali yang dia tanyain sama gue apa coba? Percintaan gue dong kan. Karena apa? Secomplicated itu. Tadi kan gue sempat spill ya. Kode percintaan unik mengarah ke complicated. Karena apa? Yang disukai memang orang-orang yang unik. Seperti tadi gue bilang, yang beda agama lah, yang beda suku lah, yang mungkin punyanya orang lah, pokoknya complicated deh. Gue nggak ngerti dah. Ya terus Kak, Gitu. Yang biasanya ditentang sama orang tua awalnya. Gini ya, berarti Bang Muslim nih oke juga nih ya, tarik ulurnya dulu. Oke, karena kalau terlalu mengejar dia mah nggak mau. Dulu berapa orang coba yang ngejar tapi tetap nggak mau. Udah oke banget nih. Karena kalau dari tanggal lahirnya Bang Muslim, dia tuh bisa banget mencari tahu atau men-scanning orang. Nih orangnya begini-begini nih, kelemahannya di sini nih, gua tahu nih. lebih ke judgmental sih dia. Bener Kak, dia tuh kalau ngeliat orang, jadi dia tuh kalau malam-malam suka gosip. Ntar nge-scroll ketemu muka cewek siapa gitu. Ini gini deh. Iya, ini gini deh. Ini mukanya gini gitu. Saya paling sering ngejudge orang ini. Kayaknya gay nih gitu. Astagfirullah. Tapi Bang, ada orang punya kode seperti itu. Jadi kayak misalnya tanggal lahirnya ini, dia secara orientasi seksualnya apa nih, itu bisa kelihatan. Dulu kan polemik banget ya, ini cewek ini cowok, tapi begitu dari tanggal lahirnya kayaknya gue orang pertama yang di medsos yang gue bilang dia transgender fix. Kalau dari tanggal lahirnya. Coki sih harus dibaca Coki. Ya, terus apa lagi Kak? Nah, apa ya, kalau Bang Muslim ini memang dia orangnya kayak empiris banget gitu. Ini walaupun kelihatan tampangnya begini, kode pinternya oke loh. Ada kode pinternya. Jadi dalam menganalisa sesuatu itu memang detail. Empiris data maksudnya. Data, pakai data banget. Jadi jangan dikira cuma ngasal aja kalau ngomong, enggak. Ini baru bagus-bagusnya dulu. Iya, sabar ya. Pas jelek-jeleknya saya keluar. Nah itu kayaknya emang. Nah, di antara kalian berdua ini kalau aku analisa tidak ada satu frekuensinya di tanggal lahir. Jadi kalau ngomong itu muter-muter gak karu-karuan. Gak nyambung-nyambung. Apalagi Lunar itu punya tipe yang tidak peka sama orang lain, hanya peka untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri tuh peka banget. Saya nggak bilang iya, nggak bilang gitu. Ya tapi itu udah menggambarkannya. Iya emang gitu. Belum tentu aku bilang iya. Ya emang bisa membantah, bisa nggak? Enggak, Lunar nggak gitu. Peka pada diri sendiri, tidak peka pada orang lain. Belum tentu iya ya ini. Lanjut Kak. Aku peduli ya. kok sama orang, bener deh. Jadi kalau ngomong sama Lunar ini Kak, itu nggak bisa pakai sign, nggak bisa pakai isyarat asli. Nggak bisa pakai data juga ya? Nggak bisa, harus to the point. Beng, itu baru ngerti. Itu kalau pakai sign kayak misalnya Bang Muslim, gitu. kode-kode kayak, aduh gue lapar, gue diem aja. Itu kagak mungkin kebaca Bang. Harus ngomong. Pantes saya pernah kelaparan 3 hari gitu. ngomong, sayang, aku lapar gitu baru. Kalau pakai bahasa tubuh nggak bisa. Ini tadi kan gue bilang nih, ini orang tuh paling susah untuk dianalisa sebenarnya denial. Makanya gue tuh harus mencari nih kode yang langsung Nah ini apa yang mau ditanya ini? Pokoknya kalau kekurangan saya itu aja. Bicarain aja udah pasti Mbak itu akurat di mata dia. Kalau ngomong kekurangan.
Berarti kelebihan ya, kelebihan. Aduh, bentar dulu kelebihannya apa ya? Enggak. Kalau Kak Lunar itu orangnya tuh perfeksionis. Perfeksionis banget. Jadi kayak misalnya gue nih bang, gue tuh bisa yang namanya ke pasar gitu pakai sendal jepit, kaos oblong, kagak mandi, kagak apa bisa. Kalau Kak Lunar nggak bisa. Memang perfeksionis. Iya. Pemerhati banget penampilan gitu. Benar. Sekarang gue tanya sama Kak Lunar, dengan keperfeksionisannya Kak Lunar itu, selain ada kode percintaan yang memang unik, kenapa milih Bang Muslim? Nah itu sebenarnya kelebihan sama kekurangan sih. Itu kekurangan juga loh. Udah susah nyari kelebihannya, giliran pas disebutin kelebihan, kok kekurangan juga. Itu alasan aku ya. Waktu sama Bang Muslim itu spontan sih Kak. Spontan. Kayak udah hopeless percintaan gue gini-gini udah. Jadi hopelessnya nggak usah dikasih tahu ya. Jadi aku tuh pengen punya suami yang bisa nerima dulu aku tato dan dulu aku rokokan gitu, dan aku suka nongkrong-nongkrong, tapi gimana caranya orang ini juga bisa diterima sama orang tuaku sama mamaku tuh sukanya orang yang ya kayak imam gitu, yang religius. Nah Muslim tuh bisa merepresentasikan dirinya yang seperti itu dan di belakangnya menerima aku padanya gitu. Padahal ya, kalau dari tanggal lahirnya Bang Muslim tuh nggak ada kode religinya. Nggak ada kode religi. Nggak ada kode religi, itu pencitraan apa gimana? Nggak ada kode religinya. Kode religi ada mbak itu. Nggak ada. Gue ngerasa tuh pencitraan doang waktu itu. Betul. Itu 10 rakaat. Nggak ada. Itu witir, 3 witir. Nggak ada di sini kode religinya, pencitraan itu mah. Apa sih kode apa berarti? Ini karena ada kode family-nya, berarti dari orang tuanya yang punya kode religi. Perilakunya religi gitu. Akhirnya ya agak lah ya masuk ke dalam dirinya. Makanya penting banget memang orang tua yang baik akhirnya menghasilkan anak yang baik. Bukannya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Gitu. Berarti kode dominan saya apa mbak? Satu, punya kode pinter. Asli, punya kode pinter. Giliran gua aja. Cuman ya, Ada cumanya nih. udah pinter iya, tetapi kalau bisnis harus hati-hati karena sering banget ketipunya. Tuh, susah kalau dikasih tahu. Lo instingnya Lunar tuh oke loh, Bang. Instingnya dia tuh oke. Semua orang ngomong insting saya tuh Hidup banget dari tanggal lahirnya ya. Itu jadi kalau misalnya mau bisnis mau apa, diskusi, tetapi jangan terlalu panjang sama Lunar. Kalau terlalu panjang nanti parah. Dia Parah ya Pak. Awalnya setuju bisa jadi nggak setuju. Iya, bisa bulet-bulet deh. Karena perfeksionis. Dan dia tuh memikirkan terlalu detail. Jadi nggak maju-maju nanti. Stuck aja begitu. apa nih emang Jadi nanti Bulet. video Mbak saya rekam, kalau saya mau buka usaha saya kasih. Tapi harus hati-hati. Nggak boleh menanam modal di tempatnya orang, hilang juga, Bang. Nggak boleh. Jadi langsung gue seneng banget deh kalau begini bisa memberantemkan orang. Pasti gue seneng banget nih. Bener, memang bisnis yang jalan tuh yang dia yakin doang. Iya. Kalau yang nggak yakin, dia ragu sedikit aja, Jangan. insya Allah ya memang kan dia mungkin membaca partnernya gimana, membaca produknya, jadi dia analitiknya kepake. Karena saya tadi bisnis harus dia yang memastikan ini oke nggak nih, partnerku oke nggak, produknya oke. Itu insya Allah bisnis yang begitu baru yang jalan. Memang instingnya bagus banget, tapi jangan terlalu dianalisa. Insting pertama itulah yang dipakai. Kalau udah terlalu menganalisa udah blangsak lagi nanti. Gitu. Terus apa nih yang mau ditanyain apa nih? Anak-anak gimana? Wah, kalau anak nih kan, aku tuh sering banget ditanya tentang tanggal lahir anak gue dong. Biar apa nih? Biasanya gue tanya kayak gitu. Karirnya oke atau parasnya oke? Gitu. Kalau aku sih bagaimana cara membesarkannya? Ini anaknya cantik banget. Maksudnya dia menarik banget secara fisikly. Tapi emang udah pernah lihat? Swear ever belum sih. Belum pernah. Mohon maaf, belum pernah. Kak Enda belum pernah. Belum pernah ngeliat sama sekali. Ini aku jujur ya, belum pernah sama sekali. Dari angka doang. Dari angka, demi Allah nggak pernah lihat sama sekali, sumpah. Nggak pernah. Gitu. Oh, kelihatan dari angka ya? Iya. Sini. Insya Allah dia anak yang pintar juga.
kreatifnya dapat, bahkan ini bisa menjadi seorang talent ya, artis juga bisa gitu. Cuma kalau misalnya mau yang lebih teori, dokter juga bisa karena anaknya tuh kreatif. Dokter itu salah satu profesi yang di kode aku adalah termasuk yang kode kreatif. Ini bisa, cuman harus hati-hati dengan lingkungan pertemanannya, karena dia itu lebih percaya dengan temennya daripada sama family-nya. Oh, Hazel, awas ya kamu kalau gede nonton ini kamu ya. Dia tuh frekuensinya tuh lebih dapat di bapaknya. Cara mendidiknya emang emaknya ya, tapi secara frekuensi kalau mau ngomong-ngomong yang serius itu ke bapaknya. Karena emaknya banyakan ngelarang. Masa sih? Padahal dia tuh orangnya, anaknya tuh kreatif banget. Tapi justru kebalik loh Mbak, kalau Nah, ngelarang itu beda ya, ngelarang sama yang protect. Kalau bapaknya memang protect. Nah, selama ini kita membesarkan itu protek namanya. Kita membesarkan Hazel, kebanyakan aku yang ya silakan kamu mau ngapain aja silakan. Aku yang protek. Nah, dia yang lebih itunya. Nah, aku bilang protect, bukan melarang, tapi besok nih ketika dia semakin gede itu banyak larangan. Kamu jangan gini ya gitu. Lebih keinginannya dia yang dilarang. Gitu, misalnya mama aku tuh Sumpah kayak teman kita, Mbak. Tinggal di gimana sini. kita bisa jadi bestie Kak? Ya benar tadi kalau yang protek saya, maksudnya mamanya ini karena sayang banget, jadi anaknya mau es krim ya es krim, mau makan ini saya yang ini kenapa di sini, kenapa ini, kenapa gitu. Protek. Lebih protect, tapi tidak melarang. Misalnya besok anaknya bilang, misalnya papa aku izin ya, aku mau ini, oh yaudah, tapi yang jelas papanya bolehin. Tadi aku bilang kalian berdua tuh nggak ada satu frekuensi sama sekali di tanggal lahir. Bagaimana cara menyatukan? Ya. Agar komunikasinya lebih oke, agar tidak muncul tuh yang namanya orang ketiga. Nyah kalian jauh-jauh gitu ya. Satu, itu adalah bahasa cinta tuh penting banget untuk kalian lakukan satu sama lain. Love language. Padahal masing-masing ini tuh tidak pernah melihat bonding orang tuanya dulu bagaimana mereka saling memberikan bahasa cinta. Iya. Di Madura nggak ada. Nggak ada juga di Madura. Di tempatnya kalau tanggal lahirnya begini mah juga nggak ada. Gitu. Jadi ini harus kalian pelajari banget. Bahasa cinta, sekarang aku tanya deh. Dari 5 bahasa cinta yang ada namanya physical touch, word of service, affirmation, kemudian pujian, kemudian quality time, dan satunya apa ya satunya tuh? Gift. Menurut Lunar, bahasa cinta yang pengen banget Lunar kasih ke Bang Muslim ini apa? Word of affirmation. Oke, diam dulu Bang. Menurut Bang Muslim, udah pengen begini ya? Menurut Bang Muslim, udah disuruh diam tapi sontek nih. Menurut Bang Muslim, bahasa cinta yang pengen banget Bang Muslim kasih ke Lunar tuh apa? Quality time sih kalau dia. Bener Bukan mengidentifikasi. Di sini beda lagi. Bukan mengidentifikasikan, tapi kan yang pengen betul. Oh, yang pengen dikasih act of service sih paling. Yang pengen dikasih sama Lunar? Yang saya pengen saya berikan ke dia. Oh iya. Act of karena service. Karena Bang Muslim merasa bahwa bahasa cintanya Lunar adalah act of service. Bener nggak? Kalau bener, kalau nggak lebih ke quality time kalau aku. Kalau Bang tadi bener nggak? Bang tuh Bang Muslim tuh seneng banget dipuji. Ngaku lu. Bukan dipuji secara spesifik, tapi kayak didukung kerjaannya, disupport, terus dibantu mikir ide-ide lebih pada itu. Dihormati. Tapi itu bukan ini, bukan affirmation ya? Tapi lebih ke act of service. Kalau dihormatin? Oh, dihormatin. Iya, jadi kalau dihormatin itu tuh bukan ke bahasa cinta, dihormatin karena dulu Bang Muslim itu masa kecilnya nothing. Jadi dia pengen ada pencapaian yang di-appreciate oleh orang lain, gitu loh. Mungkin saya karena suku juga Madura. Madura tuh love language pertama teratas respect. Gitu. Jadi ya betul. Nggak masak nggak apa-apa tapi respect. Gitu. Tuh benar, ya itu maksudku Mbak. Goreng busuk nggak apa-apa atau pisang goreng mentah nggak apa-apa tapi respect. Nah berarti itu yang harus dilakukan oleh seorang Lunar untuk menyatukan frekuensi. Jadi kalau pasangan nggak ada satu frekuensinya bukan berarti nggak bisa, tapi salah satunya adalah dari bahasa cinta, dan kedua kalau ngomong harus detail. Ya, jadi padahal kode. Lunar itu paling males menjelaskan.
Betul banget lagi. Sumpah ini kayak gitu. Paling males ngejelasin. Better kalau dia ngejelasin sekali, ini tuh kuping harus dibenerin. Asli ya. Kalau kedua kali udah emosi, kagak mau gua diem. Tapi emosinya kemana-mana. Asli. ya sedangkan saya orangnya empiris tadi Mbak. Misalnya dia bilang kamu kayaknya kurang waktu deh. Oke, kapan aku kurang waktu? Waktu itu kapan? Sampai saya pernah catat tuh. Pusing banget itu aku ditanyain begitu, malah tambah emosi. Beli korek ke Indomaret catat, terus berhenti beli apa? Biar dia ingat gitu, karena dia merasa kamu nggak ada waktu buat aku. Oke, sekarang aku udah di rumah, ayo sini, gitu. Baru dia ntar kalau udah tak bantah pakai data, dia kebingungan. Berarti harusnya Bang Muslim yang nanya dong ke Kak Lunar, nanyanya quality time macam apa yang kamu mau. Harusnya begitu. Misalnya oke, aku tuh pengen misalnya sejam itu kita misalnya pillow talk tanpa ada HP, tanpa ada apa misalnya Bang. Jadi harus tanya dulu detailnya gimana nih yang dimau. Iya. Karena kita tuh kadang-kadang gini loh Bang sama Lunar ya. Kita tuh banyak menggunakan rasa perasaan dan rasa raga. Rasa perasaan tuh Bang Muslim tuh udah ngasih ke Lunar, tapi rasa-rasanya tuh kurang. Itu menggunakan rasa perasaan. Terus rasa raganya, misalnya udah nih ngasih quality time, tapi misalnya dia ngecek-ngecek HP kadang-kadang gitu ya. Tuh kan, aku kan mintanya quality time, pakai rasa raga. Padahal sebenarnya tuh sudah gitu loh. Jadi harus hati-hati. Ini, dia kayak gini, tapi kan tadi dia ngasih quality time nih yang gue mau nih. Berarti gue kasih pakai rasa raga gue nih, nggak boleh. Iya. Misalnya kita lagi makan bareng, saya masih ngurusin kerjaan gitu. Terus dia, ya udah dong ini kan kita lagi quality time, tapi kan saya ini kerja buat bayar makannya di situ. Jadi kadang-kadang nih ya Bang Muslim lagi kerja juga nih kan, lagi kerja itu kamu tuh nggak nanya kabar, nggak nanya apa, itu pasti pakai rasa perasaan, pakai rasa raga, nggak boleh. Coba ini orang Gokil. Di kayaknya masang CCTV di Iya. rumah kita. Bukan cuma Padahal baru kenal di sini kan ya. Baru bukan pertama kali ketemu. Baru pertama kali ketemu. Jadi itu guys, dari udah ya, berarti nggak ada yang ditanya lagi. Kak Endah, terima kasih banyak atas readingnya. Sama-sama. Jadi ternyata dari reading Kak Endah tentang aku dan Bang Muslim itu, kalau dari aku sendiri itu ngerasanya 98% akurat. Kalau kamu kira-kira berapa? Saya 100% akurat yang bagian kebaikan dong. Enggak serius dia jadi kan kita juga sering ada psikolog juga gitu. Ya, psikolog, psikiater, kita juga konsul. Terus orang pintar juga kita juga Mbak. Jadi kita menggabungkan dua hal. Disuruh mandi kembang, disuruh enggak. Belum, itu tahap selanjutnya. Tapi yang dijelasin Mbak Endah tuh sudah mencakup duanya gitu. Ada unsur psikolognya, terus ada unsur ya mungkin kan hitungan-hitungan gini kan di ilmu psikolog nggak ada. Dan percaya nggak percaya, yang selalu dijelaskan oleh psikolog dan psikiater ujung-ujungnya adalah gimana bahasa cinta kalian. Yang ditanya tuh adalah poin itu tadi gitu. Itu mungkin dari hasil misalnya melakukan tes misalnya ya. Nah kalau dari aku sendiri memang aku murni menganalisanya dari tanggal lahir, jadi langsung bisa tahu. Nanti next kita bikin konten lagi untuk baca dasin mungkin. Baca. Wah itu juga banyak tuh yang minta juga. Iya, untuk 2024 juga banyak. Iya, itu dia. Bisa tuh. Oke, terima kasih. Oke, jadi ternyata dari sekian tanggal lahir itu pasti ada kekurangan dan kelebihan ya, kayaknya. Nggak ada yang apus banget semua tanggal. Nggak ada yang sempurna banget. Nggak ada sempurna banget kayak, tanggalnya bagus banget, nggak ada. Tapi dari kelebihan itu, kelebihannya bisa kita tonjolkan lagi dan kekurangannya itu bisa kita perbaikin gitu kayak asal dua hal tadi, niat dan kita tahu kode. Kita tahu dulu kode kita, kemudian kita niat untuk merubah. Ya sama aja sih ya. Oke. Ya. Sekian dari kita. Seru banget ternyata baca-bacanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah. Thank you Kak Endah. Bye. Thank you.